Manga Boruto to Blue Vortex chapter 17 diawali dengan memperlihatkan bagaimana perkataan dan curahan hati seorang Sumire yang mengisyaratkan kalau dia cemburu ketika Sarada memeluk Boruto itu benar-benar terngiang-ngiang di pikiran putri dari Sasuke ini. Dan gara-gara hal ini, Sarada yang sedang menjalankan misi berbahaya terus dihantui rasa gelisah. Sementara itu, target yang sedang diincar oleh Sarada CS yaitu Matsuri dan Ryu terlihat masih memperhatikan seekor katak kecil yang tergeletak di permukaan gurun pasir yang mereka curigai merupakan kepunyaan dari Boruto. Dari informasi para pohon yang berada di sekitaran gurun pasir, katanya memang Boruto sendirilah yang menaruh katak tersebut di sini. Jadi Matsuri pun menarik kesimpulan bahwa Boruto pernah ke tempat ini. Menurutnya, dengan mengandalkan suara para pohon untuk menelusuri jejak ini, pasti dapat mengantarkannya ke tempat Boruto ataupun kolaboratornya. Ketika dua Shinju itu melakukan percakapan, dari jauh dengan kemampuannya Yodo bisa mendengar jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Tak lama, ia langsung memberitahu Konohamaru sebagai ketua tim dalam misi ini bahwa mereka sedang mengejar Boruto hingga ke tempat ini. Selain itu, Yodo juga memperingatkan kalau dari cara bicaranya, sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor. Cepat atau lambat, dia akan mendeteksi keberadaannya. Mendengar hal tersebut, Konohamaru pun mengatakan untuk saat ini semuanya sesuai informasi. Lalu dia bertanya, "Kalian sudah siap?" Nah sayangnya dari keempat orang ini, hanya Sarada lah yang kurang berkonsentrasi. Mungkin dia masih terus teringat akan ucapan dari Sumire. Atas keteledorannya itu, Sarada pun segera meminta maaf kepada semuanya. Kemudian karena rasa penasarannya, Yodo pun bertanya kepada Konohamaru, "Kalau Ryu berhasil dikalahkan dan kita dapatkan Togedama, Shinki bisa kembali seperti semula kan?" Konohamaru pun menjawab, "Ya, seandainya informasi itu benar, maka seharusnya begitu. Setidaknya strategi ini disusun dengan berlandaskan informasi tersebut." Bagi seorang Yodo, mendengar informasi seperti itu membuat semangat berjuangnya lebih terpelecut lagi. Namun, dia mendapat nasihat dari rekan setimnya agar jangan bertindak gegabah. Tak terima dinasihati, Yodo lalu balik memarahi Araya. Bahkan, ia meminta pengguna boneka tersebut untuk tidak banyak berbicara. Melihat hal ini, sebagai ketua tim, Konohamaru pun segera melerai pertengkaran tersebut dan meminta mereka semua memahami isi strategi. Kemudian, Konohamaru beserta Sarada dan Mitsuki mulai bergerak mendekati dua Shinju tersebut sembari bertanya kepada mereka siapa dan sedang apa di situ. Mereka berakting seolah tidak mengenali Matsuri dan juga Ryu. Selain itu, Konohamaru juga memperkenalkan diri kedua anak buah Jura tersebut bahwa dirinya adalah shinobi dari Konoha yang datang ke tempat tersebut untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak. Ia pun sekali lagi bertanya, "Bagaimana dengan kalian?" Lantaran bingung harus menjawab apa, Ryu pun berbisik kepada Matsuri, "Sebaiknya bagaimana senior?" Bukannya menjawab pertanyaan, Matsuri malah bengong setelah melihat wajah dari Konohamaru. Dan anehnya lagi wajahnya nampak memerah, ditambah ia jadi salting dan malu-malu untuk berbicara. Nah, jauh sebelum pergi ke Sunagakure, Konohamaru itu telah mendapat wejangan dari Shikamaru di kantornya kalau mengalahkan para manusia pohon dewa saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama. Togedama sendiri merupakan benda yang muncul saat Hidari berhasil dikalahkan. Menurut Hokage pengganti Naruto, jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, baik Moegi ataupun Shinki bisa diselamatkan. Katanya, informasi ini dirinya dapatkan dari sumber terpercaya. Pihaknya kini bisa menyelamatkan Moegi dengan Togedama Matsuri dan menyelamatkan Shinki dengan Togedama Ryu. Sebaliknya, kalau tidak berhasil mendapatkan Togedama, para manusia pohon dewa itu dapat bangkit berkali-kali. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan mereka berapa kali pun hanya buang-buang tenaga saja. Seperti halnya Togedama Hidari yang berhasil dikalahkan Boruto. Ada kemungkinan Hidari sudah bangkit kembali. Dengan informasi sedetail ini, Konohamaru pun akhirnya mengerti bahwa misi kali ini ia adalah mengalahkan manusia pohon dewa dan mendapatkan Togedama. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam diri Konohamaru. Dan ia ingin tahu bagaimana Shikamaru mendapatkan informasi ini.
Karena terlepas dari benar atau tidaknya, informasi ini jauh melebihi apa yang pihaknya dapat dari interogasi Boruto. Jika mengenai hal tersebut, Shikamaru tidak mau membocorkannya karena sumber informasi ini sangat rahasia. Dan juga, Shikamaru akan menimbang informasi mana saja yang layak diketahui publik termasuk menilai kebenaran informasi itu sendiri. Lalu untuk misi kali ini, berdasarkan informasi yang pihaknya miliki, Shikamaru pun sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Shikamaru mengatakan, manusia pohon dewa adalah monster yang memiliki kekuatan tempur tinggi dan ingin memangsa target seperti Konohamaru dan Sarada. Itu sebabnya pihaknya menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Namun, penilaian ini bersifat relatif. Pihaknya belum bisa menentukan kebenaran bahwa manusia pohon dewa itu pada dasarnya jahat. Intinya yang ingin Shikamaru sampaikan adalah mereka itu bisa dibilang seperti anak binatang buas yang baru saja lahir. Kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali. Paling tidak mereka masih belum memilikinya. Binatang buas yang hanya bergerak mengikuti naluri mereka itu benar-benar polos. Dan justru sifat polos itulah yang membuat mereka berbahaya. Nah untuk itu, dalam misi ini, Shikamaru meminta Konohamaru agar mencoba mengakrabkan diri dan menjinakkan mereka. Mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu, barulah hianati mereka. Setelah mendengar perintah ini, sontak hati Konohamaru seolah kaget dan juga goyah. Dia sepertinya benar-benar berat melakukan tugas tersebut. Di sisi lain, Shikamaru justru mempertegas pernyataannya bahwa jika Konohamaru menganggap mereka sebagai musuh, maka tidak boleh menaruh belas kasihan agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Jika Naruto pasti tidak akan mengambil langkah ini, namun dirinya berbeda. Shikamaru menerapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia demi keberlangsungan umat manusia. Balik lagi ke gurun pasir yang ada di Sunagakure, di mana kali ini diperlihatkan Konohamaru memperkenalkan nama dirinya dan kedua rekan yang dibawa kepada dua Shinju yang ada di hadapannya. Lalu sama halnya dengan Konohamaru, Ryu pun melakukan hal yang sama. Tapi anehnya, lagi-lagi di saat seperti ini Matsuri nampak bersikap tidak biasa. Dan kali ini lebih banyak menghindari kontak mata dengan Konohamaru. Kemungkinan terbesarnya Matsuri jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah memperkenalkan diri, Konohamaru pun kemudian mengajak kedua anak buah Jura tersebut untuk bekerja sama mencari keberadaan Boruto dan kolaboratornya melalui petunjuk-petunjuk yang ditemukan di area sekitar. Untuk keefisien pencarian, Konohamaru kemudian membagi dua kelompok, yakni dirinya dengan Matsuri dan sisanya Sarada Mitsuki dengan Ryu. Hal ini pun dilakukan bertujuan supaya dapat memisahkan kedua targetnya sekaligus mengakrabkan diri dengan mereka. Diawali dari kelompok pertama, Konohamaru mencoba memberikan perhatian lebih kepada Matsuri yang sedang mengalami apa itu jatuh cinta. Sementara itu, di kelompok kedua terlihat Sarada mencoba menjauhkan Ryu dari Matsuri dengan berpura-pura melihat jejak dari Boruto. Tak hanya itu saja, Sarada dan Mitsuki juga berupaya menggiring Ryu ke tempat Yodo dan juga Araya berada. Nah, selama proses pencarian, Ryu tiba-tiba mengucapkan terima kasih dan dia juga menilai bahwa ninja Konoha itu memang diisi oleh orang-orang baik persis seperti yang dirinya dengar dari Jura. Bahkan katanya, Jura yang merupakan bosnya saja benar-benar menghormati ninja Konoha. Tadinya, ketika bertemu dengan para ninja, Ryu berniat langsung membunuh saja. Nah, di panel berikutnya, barulah dijelaskan kenapa Shikamaru memilih Konohamaru dalam misi ini. Dan ternyata alasannya adalah karena Matsuri memiliki perasaan cinta kepada cucu Hiruzen Sarutobi tersebut. Namun, Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari hal itu. Lebih tepatnya, dia masih belum memahami perasaan apa itu sebenarnya. Ada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya bingung. Balik lagi ke Sunagakure, di mana Konohamaru kali ini terlihat mengajak Matsuri yang nampak tidak enak badan untuk duduk sembari mengobrol di suatu tempat. Di sana, ia pun bertanya, "Apa kau sudah lebih tenang?" Matsuri pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu, soalnya biasanya dirinya tidak seperti ini. Menanggapi jawaban tersebut, Konohamaru pun hanya ingin Matsuri tenang dan berkata bahwa merasa seperti itu bukan sesuatu yang aneh.
Berpindah ke tempat lain, di mana di sana diperlihatkan melalui hewan katak miliknya, Kashin Koji ingin Eida memberitahu situasi yang terjadi di Sunagakure saat ini. Dimintai seperti itu oleh Kashin Koji, awalnya Eida menolak karena takut dengan Mamushi. Akan tetapi setelah diberitahu kalau Shinju itu kemungkinan sedang berada di markasnya, barulah Eida bersedia untuk melakukannya. Nah, Kashin Koji sendiri saat ini sedang berada di suatu tempat bersama dengan Boruto. Di sana, ia memberitahu sang putra Hokage tersebut kalau saat ini rencananya berjalan dengan lancar. Pihaknya telah berhasil memisahkan mereka berdua. Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri, sementara Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu, baru kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri. Boruto pun bertanya, kemungkinan gagalnya berapa persen? Kashin Koji pun menjawab tidak begitu tinggi. Berapapun itu, Kashin Koji tidak menyarankan Boruto untuk mencoba menyusul ke sana. Alasannya sama dengan Himawari. Kalau Boruto terlibat dalam pertarungan ini, maka Jura akan bergerak. Jika itu terjadi, Boruto akan terbunuh dan pihaknya tidak boleh kehilangan Boruto. Nah, di saat kedua anak buahnya diincar oleh tim Konohamaru, di sisi lain Jura sang bos justru terlihat sedang melihat-lihat buku dari sebuah perpustakaan yang ada di Konoha, tepatnya berada di toko buku di distrik C. Mendapati laporan dari tim sensor tentang adanya Jura di lokasi tersebut, Shikamaru pun hanya meminta kepada semuanya untuk membiarkannya saja dan tidak perlu membuat warga sipil mengungsi. Selain itu, Shikamaru ingin setiap kombatan agar tidak mencoba menyerangnya. Setelah beres memilih buku yang diinginkan, Jura pun kemudian memberikan sejumlah uang seperti seorang manusia pada umumnya yang sedang berbelanja di sebuah toko. Bahkan dia memberikan uang lebih sebagai pembayaran di muka supaya uang tersebut dialokasikan untuk pembelian buku berikutnya ketika Jura kembali kemari. Lalu di panel terakhir diperlihatkan Amado yang sedang santai melihat monitor sembari akan menyalakan rokok, tiba-tiba didatangi Kawaki. Tanpa basa-basi, Kawaki pun langsung mencekik ilmuwan tersebut dengan satu tangannya. Kemudian dia pun berkata bahwa ada banyak hal yang ingin dirinya tanyakan. Tapi pertama-tama, Kawaki ingin Amado menarik keluar kekuatannya sampai batasnya.